Hello everyone, my name is Mutia Nur Imani. Let's study English with me. Today, we're diving into reported speech, aka direct and indirect speech. Kalau kamu sedang belajar bahasa Inggris, maka video ini cocok banget untuk kamu. So, let's explore together and make your English skills shine. Let's start it. Sebelumnya, mari kita memahami konsep dasar dari reported speech. Reported speech adalah cara kita menyampaikan apa yang telah dikatakan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, ada dua jenis dalam reported speech, direct speech and indirect speech. Apa sih direct speech and indirect speech itu? Nah, dalam bahasa Inggris, direct speech adalah ketika kita mengutip kata-kata seseorang secara langsung. Misalnya, she said, I'm happy. Sedangkan indirect speech adalah ketika kita melaporkan apa yang seseorang katakan tanpa mengutip langsung. For example, she said that she was happy. Di sini terlihat jelas perubahannya baik dari tenses, pronoun, dan tambahan kata that. Catat ya, dalam indirect speech perlu menambahkan conjunction atau kata penghubung seperti that, if, dan to untuk menghubungkan kalimat. That untuk menghubungkan kalimat yang berbentuk pernyataan. If untuk menghubungkan kalimat yang berbentuk pertanyaan. Dan to untuk menghubungkan kalimat yang berbentuk perintah. Mari kita lihat contoh dari penggunaan that, if, dan to dalam kalimat. Yang pertama, that. Direct, he said, I am tired. Indirect, he said that he was tired. Nah, ini adalah contoh dari kalimat pernyataan. Selanjutnya, if. Direct, she asked me, are you coming? Indirect, she asked if I was coming. Nah, ini adalah contoh dari kalimat pertanyaan. Dan selanjutnya yang terakhir ada to. Direct, he told me, please sit down. Indirect, he told me to sit down. Dan ini adalah contoh dari kalimat perintah. Catat ya, dalam direct and indirect speech atau perubahan dari direct speech ke indirect speech itu membutuhkan beberapa aturan penting, termasuk perubahan tenses, pronouns, and adverb of time. So, let's break it down step by step. Ketika kita mengubah dari direct speech ke indirect speech, tenses seringkali berubah untuk mencerminkan pergeseran waktu, atau juga untuk memperlihatkan kapan si informasi itu disampaikan atau kapan si informasi itu didapatkan. For example, direct, he said, I am eating. Indirect, he said that he was eating. Di sini terjadi perubahan tenses. Di direct itu menggunakan tenses present continuous, sedangkan indirect berubah menjadi past continuous. Berikut adalah perubahan-perubahan tenses jika mengubah kalimat dari direct speech ke indirect speech. Jika kalimatnya simple present, maka harus diubah ke simple past. Jika kalimatnya present continuous, harus diubah ke past continuous. Jika simple past, harus diubah ke past perfect. Jika present perfect, harus diubah ke past perfect. Jika past perfect, maka tetap past perfect. Jadi, di dalam materi direct and indirect speech ini memang harus menguasai tenses-tenses sebelumnya. Agar mudah diingat, kita lihat pola yang ada di sini. Jika direct speech-nya adalah present tenses, maka ketika mengubah ke indirect speech itu harus diubah menjadi past tenses. Kemudian, jika direct speech-nya adalah past tenses, kita harus mengubah ke past perfect. Tapi, jika sudah past perfect, direct speech-nya, maka itu tidak akan berubah menjadi apa-apa dan tetap di past perfect. Selain tenses, pronouns juga perlu disesuaikan. For example, direct, she said, I love my dog. Indirect, she said that she loved her dog. Di sini, I menjadi she dan my menjadi her, sesuai dengan siapa yang berbicara dan siapa yang dilaporkan.
Terakhir, kita perlu mengubah keterangan waktu atau adverb of time jika ada. For example, direct, he said, I will go tomorrow. Indirect, he said that he would go the next day. See, perubahan dari tomorrow ke the next day. Berikut adalah perubahan-perubahan adverb of time yang biasa muncul. Dari today, perubahannya menjadi that day. Dari tomorrow, jadi the next day. Dari yesterday, menjadi the day before. Alright, before we wrap up, let's practice. I have a sentence for you to try. Change this direct speech into indirect speech. John said, I will call you tomorrow. Take 10 seconds to think about it or pause this video if you need more time. Alright, here's the answer. John said that he would call me the next day. Notice how we change will to would and tomorrow to the next day. Great job if you got it right. If not, don't worry, keep practicing and you'll master it in no time. Good job everyone, and that's a wrap for today's season on the Porter Speech. Untuk latihan soal lebih lanjut, kerjakan latihan pada link di bio ya. Thank you for watching and see you in the next video.